Aku akan memberimu istirahat di padang rumput yang hijau dan membawamu ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2-3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Gembala di zaman Alkitab tidak menggiring dombanya. Alih-alih mendorong kawanan dari belakang, mereka berjalan di depan kawanan domba. Tanah Israel tidak memiliki padang rumput yang subur kecuali pada musim hujan. Gembala harus membimbing domba mereka ke padang rumput hijau. Jika tidak, domba akan kelaparan. Selanjutnya, domba tidak akan minum dari aliran yang deras. Mereka juga tidak akan secara naluriah mencari air bersih. Mereka cenderung meminum apapun yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, seorang gembala yang baik menuntun dombanya ke air yang tenang dan bersih. Hal pertama yang ingin kita pastikan adalah bahwa kita benar-benar dapat mengatakan kalau Tuhan juga adalah gembala yang baik. Bukan hanya milik Daud, bukan milik orang lain juga, tetapi Dia gembala baikku. Jika Anda menaruh iman Anda kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan, maka Tuhan memang adalah gembala Anda yang baik. Tetapi apakah Anda percaya dan menjalani kenyataan bahwa Tuhan adalah gembalamu yang baik? Karena hanya dengan cara itulah kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, di mana Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, di mana Dia akan memulihkan jiwa kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi kadang-kadang saya menemukan saya hidup seperti saya sendiri adalah gembala dari hidup saya sendiri, dan sering merasa kekurangan. Maka berikut adalah 3 cara kita mendapat kehidupan yang berkelimpahan. Yang pertama, biarkan gembala yang baik menuntun Anda menuju kelimpahan. Seringkali walaupun sudah memberikan hidup kita kepada Kristus, mempercayakan hidup kita untuk Dia arahkan, tetapi ketika menghadapi masalah, kita secara refleks atau tidak sengaja mengambil kembali kendali hidup kita. Beberapa indikator bahwa kita sedang menempuh jalan kita sendiri, menyerah pada ketakutan dan kecemasan, terlalu sibuk bekerja, menjadi people pleaser, stres mencari cara memperbaiki masalah kita sendiri, melupakan Tuhan dan mengutamakan yang lain, mengukur hidup kita dengan standar dunia dan bukan standar Tuhan, merasa iri dengan keadaan orang lain dan putus asa dengan keadaan diri sendiri, mulai kompromi dengan dosa dan tidak menaati Tuhan, dan lain sebagainya. Maka di area manakah kita perlu menyerahkan kembali kendali hidup kita kepada Tuhan? Yang kedua, beristirahatlah dan biarkan Tuhan memenuhi kebutuhan Anda. Memang benar bahwa gembala kita tidak selalu memberikan semua yang kita inginkan, tetapi Dia selalu menyediakan semua yang kita butuhkan. Rupanya domba itu rewel dan tidak bisa berbaring di sembarang tempat. Namun gembala yang baik membawa mereka ke tempat di mana mereka dapat makan dan minum sesuka mereka dan berjaga-jaga sebagai pelindung mereka. Nah, tapi terkadang apa yang kita lakukan? Kita bekerja terlalu keras untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara kita sendiri, sehingga menyisakan sedikit ruang untuk menerima bantuan Tuhan yang murah hati. Misalnya, kita tahu Tuhan ingin kita membawa semua masalah kita kepadanya dalam doa, seperti di Filipi 4 ayat 6-7. Namun pernahkah Anda melakukan segalanya untuk memperbaiki masalah dan baru kemudian mendoakannya? Kadang bahkan doanya asal lewat tanpa benar-benar mengharapkan campur tangan Tuhan. Saya pernah. Lalu kemudian stres tentang semua hal yang mungkin tidak berhasil. Terkadang menolak untuk beristirahat karena merasa harga diri bergantung pada melakukan sesuatu dengan sempurna dan mencapai tujuan. Ini hanya beberapa contoh dari banyak cara yang kita perjuangkan sendiri dan tidak memberikan Tuhan kesempatan untuk membantu kita. Yang ketiga, mintalah Tuhan untuk memulihkan jiwa Anda. Tuhan memimpin kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang itu bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan praktis kita. Itu bukan juga hanya tentang istirahat dari kekhawatiran, tapi ini tentang pemulihan. Jadi, di mana Anda telah hancur, teman? Di manakah hati Anda telah dirusak oleh kekecewaan dan masalah yang kita semua hadapi di dunia ini?
Gembala yang baik menyucikan kita dari dosa-dosa kita, tapi Dia juga menghibur kita seperti yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dengan lembut dan hati-hati, memperbaiki hati kita di semua tempat yang rusak. Dia menguatkan kita saat kita lemah dan memulihkan kita sehingga kita siap dan mampu menghadapi dunia lagi dengan bantuannya. Marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau selalu menyediakan semua yang kami butuhkan. Tolong bantu kami untuk membiarkan Engkau yang memimpin dan kami mengikuti. Bantu kami untuk sabar menunggu, menerima bantuan-Mu, alih-alih mencoba melakukan semuanya sendiri. Pulihkan dan segarkan jiwa kami yang hancur karena luka-luka hidup ini, dan bantu kami menemukan istirahat dan kepuasan dalam cinta-Mu yang melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.